Ya, kalau sekarang kita bicara masalah kasus nih, Dan. Selama komandan bertugas di Tuban ini, kasus yang paling menonjol itu apa sih, Dan? Yang paling tinggi? Begini ya, kalau kita bicara kasus, kita bicara itu selama periode tahun ya. Kalau kita bicara kasus, karena ini kan tahun berjalan, jadi kita belum bisa melihat tahun 2021 ini kasus yang menonjol. Tapi kita bicara ke tahun 2020, kasus yang paling tinggi ini penipuan. Oh, penipuan berlapang. Ya. Itu kurang lebih ada 66 kasus. Kemudian di bawah itu narkotika itu hampir 50 kasus. Kemudian pencurian dengan pemberatan, diikuti yang keempat itu curanmor, ya, itu kurang lebih 34 kasus. Terakhir itu pencurian kayu. Oh iya ya. Justru yang paling tinggi itu kasus penipuan ini. Ya, penipuan. Ini penipuannya dalam model apa? Penipuan menggunakan gendam atau apa seperti itu? Kalau penipuan itu ragamnya bermacam-macam ya. Sekarang ini kan tergantung medianya. Kan ada penipuan konvensional juga ada. Misalnya saya mengajak seseorang menawarkan pekerjaan tertentu kan ternyata pekerjaan itu tidak ada, kan gitu kan. Ya. Kemudian melalui media sosial, sekarang udah banyak ini. Ya, menawarkan produk-produk tertentu, begitu sudah kirim uang barang tidak sampai. Kan seperti itu. Ada yang menawarkan lowongan pekerjaan ternyata ya seperti itulah. Jadi sampai sekarang medianya banyak. Kalau gendam itu juga ada juga terjadi, tapi kalau di Tuban belum ada ya. Belum ada ya. Biasanya ditepuk, tahu-tahu dia ikut seperti itu. Jadi modusnya macam-macam. Medianya macam-macam. Ya. Jadi ini mungkin kalau saya melihat kontradisinya di sini, Dan. Ini kan COVID. Iya. Sementara di lapas itu kan over, nggak boleh terima napi. Kunjungan. Napi. Tapi kalau kejahatan masih ada, otomatis kan napi juga bakal ini tersangka, terdakwa, terus jadi napi itu kan juga akhirnya masuk juga ke lapas. Sedangkan lapas sebenarnya kan sudah tidak boleh menerima karena COVID ini alasannya. Begini, tahun lalu ketika pandemi COVID berkembang pertama kali itu, memang lapas sangat selektif untuk menerima penyerahan. Kalau lapas kan sudah menjadi hukuman ya, tersangka dari kepolisian. Ya. Bahkan kepolisian sempat kita ketika kejaksaan masih berproses dititipkan kita juga, jadi kita full waktu tahanan, ruang tahanan. Jadi kita lapas harus jadi belum menerima waktu itu. Jadi kita kewalahan juga. Tapi seiring berjalannya waktu, alhamdulillah di lapas juga tidak ada ledakan COVID. Kemudian akhirnya kita sekarang masih ketika akan pelimpahan ke lapas juga kita sertakan tes rapid antigen dan lain-lain, memastikan bahwa tersangka ini yang nanti akan menjadi narapidana dia sehat ya, sehat dan jangan sampai menjadi media penular gitu. Betul sekali. Iya. Dan kembali ke ini tagline-nya nih Mas Vito, kita sampai lupa loh. Tegas dan humanis. Iya. Apa ini maknanya? Apa ini? Kita bicara tegas dan humanis, Bapak Kapolri juga menyampaikan ketika beliau pertama diangkat dari Bapak Kapolri di fit and proper test, bahwa beliau menginginkan polisi yang tegas dan humanis. Kalau kita bicara tegas ini kan kita maknai tegas itu kita bicara kita bayangkan sebuah garis lurus ya. Kalau kita bicara tegas itu kan garis itu kan nggak boleh belok-belok, garis tegas gitu ya. Nah, kalau belok-belok kan berarti bukan tegas kan gitu kan. Nah, kemudian itu bicara tegas. Jadi kaitannya itu kita bicara kalau kepolisian ini kan sesuai dengan tugas pokoknya dalam Undang-Undang Kepolisian nomor 3 pasal 13 itu kan ada 3 ya, memelihara Kamtibmas, kemudian menegakkan hukum, melindungi dan mengayomi serta melayani masyarakat. Nah, itu tugas pokok kepolisian ada 3 di undang-undang sudah jelas. Jadi kemudian kalau kita bicara Harkantibmas ya, misalkan kita bicara patroli ya, kemudian bicara sambang dan lain-lain. Ketika kita ada masyarakat yang apalagi di masa pandemi ya, masyarakat harus pakai masker. Kita harus tegas ini, pakai maskermu. Nah, seperti itu. Tapi kita di sana harus humanis gitu. Kalau kamu nggak punya masker, nih kita bagi masker. Tolong ya Pak ya, seperti itu. Misalkan kemarin ada operasi justisi ya seperti itu ya. Jadi kalau kita juga kalau kita bicara humanis ya, humanis itu kan kita bicara mengedepankan perimanusiaan ya gitu. Jadi kepolisian tampil jangan menjadi sosok yang menakutkan kan gitu. Seperti itu ya. Jadi kita hadir memberikan solusi lah kan seperti itu. Jadi masyarakat, tapi kalau kita bicara suka tidak suka, masyarakat pasti ada yang suka dan tidak suka. Karena kita bicara apalagi yang terkait dengan tugas yang kedua, penegakan hukum. Ada orang yang menjadi korban, ada orang menjadi pelaku. Betul. Ketika korban ini menghendaki pelaku ditangkap, pasti pelaku gak suka dengan polisi kan gitu. Betul. Nah, kan seperti itu. Maunya kan
kita nggak usah ditangkap. Tapi korban, kalau kita nggak nangkep pelaku, korban akan polisi tidak adil karena dia Betul. sudah seperti itu. Jadi dua sisi. kita ada dua sisi, seperti sisi mata uang lah ya. Tapi Iya. disitulah kita masyarakat pasti ada yang senang sama polisi, tapi ya semua akan berproses. Yang jelas tugas kita melaksanakan tugas pokok tadi itu. Ya, kemudian kita tentunya tegas dan humanis itu kita diharapkan masyarakat itu kehadiran kita bener-bener ya sekarang di polsek-polsek juga sudah kita pasang alarm stealing. Jadi kalau ada hal tertentu pencet bel itu bunyi tertentu harus segera berkumpul. Nah, Oh, luar biasa. Luar Iya, biasa. Biar ada perubahan ya, ada perubahan artinya. ya alarm stealing itu ya sewaktu-waktu kalau itu dipencet berarti ada tanda bahaya. Nanti berkumpul ada apa? Misalkan karena di polsek itu kan di penjagaan terdepan ada yang anggota piket, kemudian piket reskrim ada yang di belakang, Iya. ada intel di belakang kan gitu kan. Jadi kalau misalkan tiba-tiba kita melihat kejadian di apa ya ancaman teror kita seperti itu kan kadang-kadang nggak sempat minta tolong, kita cukup pencet Betul. apa itu tombol darurat seperti apa namanya tombol darurat seperti itu ya. Nah, itu bisa diketahui kita